Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh panitia, terima kasih MC. Pada pagi yang berbahagia ini tentu kita ucapkan puji syukur di hari Tuhan, kesempatan, kesehatan yang baik diberikan, dan juga kita telah mendengarkan dua pembicara yang luar biasa. Pada pagi yang berbahagia ini saya akan sharing mengenai legacy and you. Kita semuanya dalam hidup ini tentu mempunyai tujuan-tujuan. Kesempatan kita menjalankan hidup ini, tentu kita mengharapkan kita meninggalkan suatu warisan, suatu nama baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, dan juga menjalani suatu kehidupan yang bermanfaat dan bermakna, suatu kehidupan yang berbahagia bagi kita dan lingkungan. Kalau kita membayangkan pada suatu hari setelah kita ketemu Tuhan di surga, tentu teman-teman, kolega menghadiri penguburan kita, apa yang ingin mereka sampaikan tentang diri kita? Kalau kita inginkan mereka sampaikan sesuatu yang baik dan sebagainya, tentu kita mulailah saat ini menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jadi apabila kita mempunyai satu visi yang jauh, kita akan menjalankan kehidupan ini dengan lebih bahagia, lebih baik. Apapun profesi kita bisa memberikan kontribusi yang positif. Kita semua peningkatan diri kita, skill yang kita miliki, tentunya tujuannya untuk memberikan manfaat kepada diri kita, keluarga, masyarakat, dan juga kepada negara. Kontribusi misalnya kita mempunyai income, kita wajib membayar pajak sebagai seorang wajib pajak yang baik. Tentu dalam perjalanan ini kita akan menghadapi tantangan-tantangan, kita akan menghadapi challenge, kita akan menghadapi naik turunnya, dan juga dalam pandemik hampir 2 tahun ini telah memberikan kita suatu pandangan yang kita perlu reframing, memframing ulang kehidupan kita. Mungkin sebelumnya kita sibuk bekerja, mengabaikan kesehatan dan sebagainya. Tentu kita perlu melakukan prioritas dalam kehidupan kita. Apa yang paling penting dalam kehidupan kita? Dan juga pandemik ini telah menyadarkan kita untuk bisa bekerja, work from anywhere. Sebagaimana pada pagi ini saya juga menyampaikan presentasi secara online. Teman-teman yang tidak hadir di onsite juga bisa menikmati presentasi ini. Apapun yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan ini, tentu perubahan adalah sesuatu yang pasti. Jadi orang yang mempersiapkan diri ini dengan baik, dengan salah satunya mengikuti SML Talk Show ini, meningkatkan diri kita, skill kita, sebagainya, kita akan bisa siap menghadapi perubahan-perubahan. Mungkin ada perubahan yang tidak bisa kita antisipasi, akan tetapi dengan adanya suatu persiapan yang baik. Kalau saya berbicara di bidang penasihat investasi, saya selalu menasihatkan orang untuk mempersiapkan dana cadangan yang baik. Kita melihat banyak pengusaha-pengusaha, banyak kafe, restoran yang mempunyai skill masak yang baik. Akibat pandemik, mallnya tutup, restorannya tidak boleh dine in dan sebagainya, sehingga mempengaruhi tidak ada income. Dia harus cepat melakukan perubahan, melakukan order melalui online, dia harus bekerja sama dengan GrabFood dan sebagainya, income-nya turun, dan juga pengeluarannya akan tetap atau berkurang juga tidak berkurang sebesar income-nya. Kalau dengan adanya cadangan-cadangan yang baik, dia akan bisa survive. Dia akan bisa survive selama hampir 20 bulan ini menghadapi pandemik. Jadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi, itu tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Kalau kita menghadapi setback, kita harus mengevaluasi diri kita, apakah selama ini kita telah melakukan persiapan-persiapan yang baik. Kabar baiknya adalah kalau kita menghadapi suatu kemunduran, kita masih punya kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk meraih masa depan yang baik.
Kalau kita menghadapi tantangan, kita akan menjadi lemah, maka legacy yang akan kita tinggalkan, kita akan menjadi seorang pecundang atau loser. Tentu kita mau memperbaiki diri dalam hidup ini, kita tidak berkompetisi dengan siapapun, tapi kita berkompetisi yang baik adalah berkompetisi dengan diri sendiri. Kita berupaya setiap detik, setiap saat, setiap hari bisa melakukan perbaikan-perbaikan, bisa melakukan improvement. Sehingga setiap hari kita maju selangkah, dalam setahun itu akan maju 365 langkah, dalam 10 tahun dan sebagainya, kita akan majunya luar biasa sekali. Apabila kita membandingkan dengan orang lain, itu akan mengakibatkan kehidupan yang stres. Kalau kita bandingkan yang jauh ke depan, kita sudah berupaya maksimal. Kita setelah akhir tahun ini Desember kan orang selalu mengevaluasi apa yang dia capai untuk membuat perencanaan tahun depan. Kalau kita bandingkan terus dengan gap yang sangat jauh sekali, walaupun kita improve-nya, mungkin kita sekarang, misalnya usaha Anda setiap tahun memberikan 1 miliar keuntungan. Anda mau bandingkan yang 100 miliar, Anda sudah gross-nya 200%, jadi 3 miliar, Anda masih kecewa. Jadi lakukan yang terbaik, syukurin apa yang dicapai, dan susun langkah-langkah untuk selanjutnya. Jadi apa yang kita capai adalah apa yang langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari, itu akan menunjukkan pada akhir kehidupan kita apa legacy yang akan kita tinggalkan. Orang mengatakan orang baik itu akan menimbulkan nama baik, dan itu adalah modal yang baik bagi keturunannya, dan juga itu akan merupakan modal yang baik bagi dia menjalani kehidupan. Perubahan-perubahan yang cepat, apapun yang perubahan terjadi, ada hal-hal fundamental dalam kehidupan yang tidak berubah, yaitu karakter yang tadi disampaikan oleh pembicara pertama, kejujuran kita dalam kita menghadapi bisnis maupun menghadapi teman-teman kita, kejujuran, karakter yang baik itu merupakan hal yang sangat berharga. Itulah fundamental yang tidak berubah. Apapun yang kita lakukan, setelah kita lakukan yang terbaik, kita menikmatin hasil kita syukurin, tapi kita tetap melangkah maju ke depan. Selalu dalam kehidupan ini, selalu ada, kita hanya bisa merencanakan yang terbaik, apapun hasilnya, itu adalah otoritas hak mutlak daripada yang di atas. Rezeki yang terbaik itu datangnya dari atas. Rezeki yang terbaik itu juga datangnya daripada rekan-rekan bisnis, teman-teman kita. Jadi kadang-kadang Tuhan itu sangat baik, itu memberikan kita kepada komunitas yang baik seperti SML ini, menggalang satu komunitas yang baik sekali untuk bisa menginspirasi orang, untuk bisa memberikan impact yang positif kepada orang untuk bisa maju. Dengan majunya suatu profesi, seseorang profesional, itu tentu membawa impact yang positif kepada keluarga. Dengan keluarga yang kuat, itu akan memberikan impact yang bagus kepada lingkungan masyarakat, dan akhirnya itu suatu negara akan maju dan kuat. Jadi kita sebagai bagian daripada masyarakat, bagian dari profesi, kita harus berupaya semaksimal mungkin, sebaik mungkin menjadi seorang profesional yang baik, profesional yang berkualitas, sehingga kita menjadikan dampak yang baik bagi profesi kita, bagi industri yang kita gelutin, dan juga kita bisa mengkontribusi positif. Sebagaimana saya sudah 30-an tahun berkarya di pasar uang, di pasar modal, saya sekitar 13 tahun sebagai bankir, 20 tahun lebih di pasar modal sebagai penasehat investasi dan sebagainya. Di perusahaan kita di Medan ini merupakan center of excellence. Kita banyak bekerja sama dengan universitas, kita banyak bekerja dengan komunitas, transformasi pengetahuan, mendukung program pemerintah melakukan edukasi literasi keuangan, sehingga masyarakat ini bisa melek investasi,
tidak tergiur dengan investasi bodong yang sekarang banyak terjadi, sehingga uang yang susah payah didapat itu hilang dengan ditipu oleh investasi bodong dan sebagainya. Jadi itu adalah tanggung jawab profesi kita dalam mengedukasi, melek investasi bagi masyarakat, dan juga kita menciptakan adik-adik mahasiswa sebagai profesional, menciptakan lapangan kerja bagi mereka. Kita telah bekerja sama sejak tahun 2005 sampai sekarang lebih dari 10 universitas dan akademi. Kita telah melakukan rekrutmen, kita menciptakan lapangan kerja bagi mereka walaupun peranannya kecil-kecil, dan juga banyak rekan-rekan yang telah kita bina banyak di-hijack oleh perusahaan-perusahaan sekuritas lain. Mereka menjadi pimpinan-pimpinan di sekitar. Kita bangga dengan hasil didikan kita, dan mereka kita anggap bukan menjadi kompetitor, walaupun di sekuritas lain kita menganggap mereka merupakan kolega-kolega yang bersama-sama memajukan pasar modal di Indonesia, dan juga memperluas, turut mendukung edukasi masyarakat menjadi melek investasi, dan juga menikmati kesejahteraan keuangan yang baik. Dalam kehidupan manusia, itu mempunyai suatu tahapan, suatu siklus. Semua orang mempunyai masa produktif yang hampir sama. Secara umum itu orang usia 55 atau sampai 60 tahun akan pensiun. Kalau sebagai profesional Anda bekerja, pada saat itu masa pensiun Anda tidak mempunyai penghasilan lagi. Kalau Anda pada masa kerja, pada masa produktif, tidak menyediakan payung sebelum masa pensiun tersebut, payung itu adalah menyediakan retirement fund, dana-dana membiayai masa pensiun Anda, dana-dana membiayai pendidikan anak Anda. Semua kita tentu mempunyai tanggung jawab. Kita tidak ingin menjadi beban bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita. Kalau kita mempersiapkan dengan baik masa dana pensiun kita, kita akan menikmati masa pensiun yang sejahtera, tidak menjadi beban bagi anak dan keturunan kita. Dan sebagai di profesi, sebagai di penasihat investasi dan perencanaan keuangan, kita juga menjalankan edukasi kepada profesional, edukasi kepada businessman untuk melakukan kaderisasi yang baik agar anak-anak mereka bisa siap meneruskan hasil perjuangan bisnis mereka bisa mengembangkan bisnisnya dengan baik, sehingga itu bisa melakukan terobosan-terobosan, melakukan breakthrough. Orang mengatakan generasi pertama mengumpulkan kekayaan melalui jeripaya bisnisnya, generasi kedua mempertahankan, generasi ketiga menghabiskan kekayaannya, menghancurkan bisnisnya. Kita mempunyai program-program membantu pengusaha-pengusaha untuk bisa breakthrough daripada perkataan-perkataan ini, bahwa itu bisnis itu bisa meningkatkan legacy yang baik, bisnis itu, kekayaan itu bisa menjadi berkat, bukan menjadi kutukan. Kita melihat banyak orang-orang kaya, hartanya justru menjadi saling rebutan, keluarga itu berantakan karena tidak ada pengaturan pembagian harta yang baik dan sebagainya. Kita saya profesi, kita juga concern memberikan advice, memberikan bantuan. Banyak perusahaan keluarga yang sudah kita bantu pembenahannya, banyak perusahaan keluarga yang sudah kita bantu go public, dia membagi kepemilikan dengan masyarakat, sehingga masyarakat juga turut memiliki perusahaan tersebut, masyarakat juga turut bisa menikmati keuntungan perusahaan tersebut, sehingga perusahaannya makin profesional, bermanfaat bagi masyarakat umum yang memiliki sebagai pemegang saham, dia go public melalui Bursa Efek Indonesia, dan juga keluarganya bisa dia pembagian kepemilikan saham yang jelas, dan semuanya transparansi, professional management terjadi di bisnis. Jadi semua aspek kehidupan itu, baik di bisnis, baik sebagai profesional, juga kita memberikan advice, memberikan jasa-jasa bantuan agar semuanya meninggalkan satu legacy yang baik, sehingga bisnis itu bisa adanya continuity-nya terjamin. Bisnis itu bisa menjadi satu kendaraan,
satu untuk mengumpulkan kekayaan, kendaraan mensejahterakan karyawan, mensejahterakan stakeholder yang lebih luas. Bisnis itu bisa bayar pajak dengan jujur, menkontribusi kepada pembangunan negara, kontribusi melalui pajak yang dibayarkan, menciptakan lapangan kerja, bisnis yang ekspansi, beberapa perusahaan yang salah satu contoh perusahaan Max Dynamic, perusahaan produsen hand warmer, cetakan sarung tangan yang terbesar kapasitas dunia yang kita bantu 2017 ke pabriknya. Dari satu pabrik, dia sudah berkembang menjadi 3 pabrik, menciptakan lapangan kerja, dan juga labanya itu bertumbuh 10 kali lipat lebih, 20 kali lipat, jadi pembayar pajaknya juga naik 20 kali lipat, ada sekitar 2000-an% pembayar pajaknya. Jadi itu menciptakan suatu win-win condition yang baik, everybody happy. Itu yang saya sampaikan. Saya akan rangkumkan bahwa dalam kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai profesi, sebagai anggota keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai bagian daripada bisnis, komunitas, bagian dari skup yang lebih besar, bagian daripada masyarakat, bagian daripada warga negara, kita semuanya mempunyai tanggung jawab. Kita akan menjadi seorang profesional yang berdedikasi, seorang profesional yang memberikan makna yang positif, dampak yang positif. Itu mulai apabila kita memikirkan akhirnya apa yang ingin kita capai, apa legacy yang ingin kita capai. Dari situ mulai kita susun taktik-taktik, kita susun strategi, kita susun apa yang perlu kita lakukan dalam memenuhi gap ini. Tentu posisi kita sekarang kita jelas, apa yang legacy mau kita tinggalkan, tentu punya satu gap, yang mulai di sana kita akan memenuhi. Kalau gapnya skillnya, ya kita perbaiki skillnya. Kalau gapnya kesehatan, kita perbaiki kesehatannya. Semuanya masih punya kesempatan. Sepanjang kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan, waktu yang diberikan, kehidupan yang diberikan oleh Tuhan tentu mempunyai makna agar kita bisa berkontribusi yang positif. Kita menjadi warga negara yang baik dengan bayar pajak yang baik. Setiap tahun income kita bertambah, setiap tahun kita melakukan pembayar pajak yang meningkat terus. Dan dengan income yang tambah tentu kita bisa memberikan kehidupan yang berkualitas kepada masyarakat, dan juga dari income tersebut kita juga bisa berkontribusi mengenai organisasi-organisasi sosial yang sesuai dengan visi kita. Kita bisa memberikan sumbangan-sumbangan rutin, kita bisa mendukung program-program tersebut. Semuanya tentu memberikan dampak yang positif. Itulah masing-masing orang unik, masing-masing legacy yang ingin tinggalkan itu berbeda-beda. Mulailah saat ini pikirkan legacy apa yang ingin kita tinggalkan. Mulai saat ini evaluasi lagi posisi kita saat ini apa, gap apa yang masih perlu dicapai, apa yang perlu kita lakukan lagi. Mulai saat ini lakukanlah hal-hal yang mendukung legacy ini. Bisa juga legacy ini misalnya setiap tahun kita review, 3 tahun sudah kita capai, ya kita bisa tingkatkan lagi tujuan-tujuan yang lebih baik, lebih positif, lebih tinggi lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita doakan kita semuanya memerlukan profesional-profesional yang memberikan dampak positif di profesi dan di masyarakat sebagai warga negara yang baik.